Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar materi fisika kelas 12. Materi yang akan kita belajar adalah listrik statis dan topik yang akan kita bahas adalah medan listrik. Kalau di minggu sebelumnya kita belajar tentang gaya Coulomb, hari ini kita akan bahas tentang medan listrik. Dan kedua topik ini adalah saling berhubungan. Oleh karena itu langsung saja kita mulai. Medan listrik ya. Oke, apa itu medan listrik? Di sini dikatakan medan listrik adalah ruang atau daerah di sekitar sumber satu muatan di mana muatan listrik lainnya dalam ruang ini mengalami gaya Coulomb. Jadi artinya seperti ini. Misalkan saya memiliki sebuah muatan ya, atau menuliskan di sini sebuah muatan. Misalkan aja dia muatan positif Q ya, negatif juga bisa ya ini. Terus nanti muatan ini akan memiliki yang namanya wilayah atau daerah ya, wilayah atau daerah. Ah, Oke, wilayah atau daerah. Dan wilayah atau daerah ini nanti inilah yang dinamakan dengan medan listrik daerahnya sendiri. Daerah dari siki ini atau medan listrik dari siki ini. Sehingga nanti siki ini disebut sebagai medan sumber ya, medan listrik sumber. Nanti kalau kita misalkan punya gaya di sini, punya gaya. Misalkan nanti kita punya muatan di sini, muatan positif misalkan, muatan Q1 ya, positif ya. Maka nanti eh, arah gayanya pasti menjauh ya. Kalau kita punya satu lagi nanti misalkan Q2, misalkan dia negatif, maka nanti dia akan mendekati gitu. Ah, dan di sini terjadi gaya Coulomb karena dia berada di daerah si Q ini gitu ya. Jadi akan ada nanti gaya Coulomb antara dua ini karena dia berada di daerah si muatan listrik ini. Jadi nanti si tiap muatan itu nanti akan memiliki yang namanya medan listrik ya atau daerah gitu. Kalau misalkan di sini ada muatan ketiga ya, terserah atau muatan dia positif atau plus, nanti dia tidak terjadi gaya Coulomb dengan yang ini karena dia tidak berada di wilayahnya si Q ini gitu. Atau ada lagi di sini nanti ya misalkan Q4. Jadi nanti dia tidak akan mengalami gaya Coulomb, kita misalkan negatif dia karena dia berada di luar wilayah atau daerah si Q ini gitu. Nanti biasanya yang ditanyakan tentang medan listrik ini ya, berapakah medan listrik di titik ini contohnya, ya di titik ini atau di sini nih, di titik ini, atau berapakah medan listrik di titik ini. Pasti di setiap daerah ini ya, nilai medan listriknya berbeda-beda ya, tergantung muatannya nanti dan tergantung arah dan tergantung jaraknya. Oleh karena itu, seandainya ditanya di sini misalkan ini titik A ya, berapakah kuat medan listrik di titik A, maka kita akan memberikan di sini yang namanya nanti muatan uji. Jadi berapakah besar medan listrik di titik A, maka nanti ini kita sebut nanti muatan uji atau Q0 kita tuliskan. Jadi kita akan menggunakan pembantu yaitu nanti muatan uji untuk menentukan berapakah muatan listrik di titik A. Sehingga nanti dirumuskan ya, yaitu nanti medan listrik itu dirumuskan sebagai ya gaya dibagi besarnya muatan uji gitu. Oke, jadi medan listrik itu nanti dirumuskan sebagai gaya Coulomb ya dibagi besarnya muatan uji. Jadi gaya tarik menariknya ini, kalau ini negatif berarti tarik menarik, kalau ini positif berarti nanti gaya tolak menolaknya dibagi dengan muatan uji gitu. Sehingga nanti kalau kita tuliskan lagi, gaya itu kan kemarin K ya kali berarti Q besar ya, Q besar, terus dikali kalau gayanya ini dan ini berarti kali Q0 ya, kali Q0 per ya per R1 ya, R10 pangkat 2 dibagi Q0. Nah ini nanti sehingga K kali Q1 kali Q0 per R10 pangkat 2 ya, kali Q0. Sehingga nanti ini saling membagi ya, coret ya. Sehingga nanti rumusnya K kali Q1 per R1 0 pangkat 2. Seperti itu. Itu adalah besar medan listrik di titik ini. Oke, bisa ya. Jadi besar medan listrik di titik ini K kali Q1 per R10 pangkat 2. Jadi dikali ini. Jadi kalau kita lihat nanti dia sangat dipengaruhi oleh jaraknya.
Terus kalau misalkan besar kuat medan listrik di sini nanti, besar kuat medan listrik di sini, misalkan ini R1 tadi ya, R1. Kalau ini R2 ya, ini R2, maka nanti ini misalkan tadi E1, maka E2 nanti ya, K kali Q1 per R20 ya, R20 pangkat 2. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh jaraknya gitu. Oke, bisa dipahami ya. Terus nanti konsep yang perlu kita ketahui di medan listrik ini adalah tentang arah ya. Nanti di medan listrik ini ada yang berbeda dengan sedikit berbeda dengan gaya Coulomb. Bahwa di medan listrik ini nanti ya, dia mempunyai garis medan listrik nanti yang namanya garis medan listrik ya. Jadi dia mempunyai garis medan listrik. Nanti kalau dia yang positif ya, kalau dia positif medan listriknya muatannya, maka dia akan keluar, medan listriknya akan keluar ya. Nah, gini dia. Jadi kalau dia positif, medan listriknya akan keluar. Terus kalau dia nanti negatif, ya, kalau dia negatif, maka medan listriknya nanti akan masuk. Nah, gini dia. Ini konsep yang sangat penting dipahami. Jadi kalau dia negatif, medan listriknya akan masuk. Intinya kalau dia negatif, medan listriknya akan masuk. Baik nanti gaya muatan yang lain itu negatif ya, tetap gaya listriknya akan masuk. Kita misalkan ini Q, ini juga kita misalkan Q. Kalau dia negatif, maka medan listriknya akan masuk. Kalau dia negatif, maka medan listriknya akan masuk. Kalau dia positif, maka medan listriknya akan keluar. Seperti itu. Terus satu lagi yang perlu kalian ketahui adalah nanti ya, tiap garis medan listrik itu tidak pernah berpotongan satu sama lain. Misalkan ada di sini positif, ada negatif di sini ya. Ini nanti arahnya ini tidak akan pernah berpotongan. Jadi kalau dia keluar ya, terus dia berarti masuk ya ke negatif. Nanti dia tidak akan pernah berpotongan ya, arahnya waktu masuk maupun pada saat dia keluar. Jadi tidak akan pernah berpotongan gitu. Arah medan listriknya tidak akan pernah berpotongan. Terus nanti kalau dilihat nanti di contohnya di soal atau di latihan soal nanti, kalau semakin rapat arah medan listriknya ya, semakin rapat ini nanti, semakin rapat arah medan listriknya, maka nanti besar medan listriknya pasti semakin besar. Semakin rapat garis medan listriknya ya, semakin rapat garis medan listriknya, maka besar medan listriknya akan semakin besar. Jadi kerapatannya menentukan besar medan listriknya gitu. Itu aja yang perlu kita pahami ya di sini. Kalau dia positif nanti dia akan keluar, medan listriknya akan keluar. Kalau dia negatif dia akan masuk. Terus nanti kalau garis medan listriknya semakin rapat, maka kuat medan listriknya akan semakin besar. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan menentukan cara menentukan arah medan listrik ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari cara menentukan arah medan listrik karena ini sangat penting. Kalau dikatakan di sini arah medan listrik ya, tadi arah medan listrik. Maka bisa kita katakan bahwa medan listrik ini adalah besaran vektor ya. Oke, medan listrik ini adalah besaran vektor ya. Dimana nanti kalau dia besar vektor, maka nanti muatan positif dan negatif ya, atau negatif tidak dimasukkan dalam perhitungan ya. Ini hanya arahnya doang. Jadi tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan ya kalau dia nanti muatannya positif atau negatif, tapi hanya perlu melihat arahnya saja. Dan kalau kita lihat tadi ya, kita review sebentar. Kalau medan listrik kita di E sama dengan ya K kali Q ya, K kali Q dibagi R pangkat 2. Kalau ini kita lihat ini hampir sama dengan rumus di medan gravitasi ya. G sama dengan medan gravitasi sama dengan G besar ya kali konstanta gravitasi kali M per R kuadrat ya. Cuma bedanya ini K, G, M, Q, M, AR nya sama gitu. Gayanya juga hampir sama kalau gaya Coulomb kemarin ya. Gaya Coulomb
K kali Q1 kali Q2 bagi R12 pangkat 2. Ini juga nanti kalau gaya gravitasi hanya sekedar review aja. G kali M1 kali M2 dibagi R12 pangkat 2. Paling di sini yang membedakannya nanti arahnya. Kalau di sini tidak, oh di sini yang membedakannya nanti muatannya apakah positif atau negatif. Ya sama-sama memiliki arah ya. Oke. Sekarang kita belajar tentang cara menentukan arah medan listrik. Oke, sekarang kita akan menentukan cara menentukan arah medan listrik. Ya, cara menentukan arah medan listrik. Kalau ditanya arah medan listrik, berarti medan listrik ini termasuk besaran vektor ya. Jadi ini adalah termasuk besaran vektor. Sehingga nanti kalau dia besaran vektor, nanti tanda plus catatan penting ya. Tanda plus dan negatif itu tidak diperhitungkan atau tidak dimasukkan dalam perhitungan nanti. Jadi dia hanyalah arah ini. Jadi ini tanda plus dan negatif nanti tidak dimasukkan dalam muatan gitu ya, atau tidak dimasukkan dalam perhitungan. Oke. Misalkan saya punya sebuah muatan di sini. Misalkan aja muatan Q ya. Oke. Tadi kalau dia positif, maka arah medan listriknya pasti keluar ya. Benar ya, kalau dia positif, maka arah medan listriknya pasti keluar. Seperti ini. Seperti matahari. Oke. Terus misalkan saya punya sebuah muatan di sini, muatan uji. Misalkan ditanya berapakah besar medan listrik di sini ya, di titik ini, maka kita akan menuliskan ini muatan uji. Kita misalkan aja dia adalah QB, muatan uji B gitu ya. Berapakah besar medan listrik di titik B? Misalkan dia positif saja. Oke. Berarti nanti jaraknya ini adalah kita misalkan RB. Maka besar medan listrik di sini E sama dengan ya. Nah, ini penting sekali diperhatikan. Maka E di B ya, berarti kuat medan listrik di titik B itu adalah nanti K kali Q dibagi RB pangkat 2. Seperti itu ya. RB pangkat 2. Terus tadi perhatikan bahwa ini adalah muatan sumber ya. Ini muatan sumber. Ini adalah muatan uji. Jangan lupa. Jadi dia nanti selalu dikali muatan sumbernya. Nanti dia hanya dibedakan jarak. Misalkan nanti di sini ada muatan A ya, muatan A. Kita sebut aja dia QA ya. Maka misalkan ini negatif ya. Oke. Kalau kita misalkan ini RA, maka nanti muatan di A ya, EA gitu ya. K kali tetap dikali Q. Jadi memang yang membedakan itu adalah arahnya pangkat 2. Jadi yang membedakan itu hanya arahnya, jaraknya ya. Sorry. Jadi yang membedakan itu nanti jaraknya saja gitu. Oke, nanti kalau kita lihat ya, kalau yang ini muatan ujinya positif, kalau kita lihat ini arah gayanya kemana nih? Berarti kalau ini arah medan listriknya ke sini ya, menjauh ya. Nanti juga arah gayanya menjauh ini. Seperti itu. Kalau muatan ujinya negatif, kita lihat arah gayanya kemana. Ini pasti berarti arah gayanya ke sini ya. Ini arah gayanya FA gitu ya. Ini FA dan FB, ini FB dan EB. Ini nanti FA ke sini, tapi kalau kita lihat nanti EA-nya akan menjauhi. EA-nya ke sini karena dia keluar. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau muatannya nanti negatif, maka gayanya itu arah gaya itu berbanding terbalik dengan arah medan listrik. Kalau muatannya positif, arah gaya sebanding atau searah dengan arahnya ya, sebanding atau searah dengan medan listriknya, gayanya. Kalau dia muatan ujinya positif. Contoh ya, satu lagi. Misalkan ini muatan negatif. Wow.
Ini muatan negatif ya. Berarti ini muatan negatif. Berarti nanti uh, arah medan listriknya masuk ya, menuju ya. Oke, seperti ini. Wow. Ah, oke. Misalkan di sini ada titik B lagi ya, EB ya. Ada titik B. Maka nanti ini jaraknya kita buat aja RB ya. Di sini ada titik QB. Muatannya kita buat aja positif tetap ya. Maka nanti EB tetap aja uh, K kali Q per RB pangkat 2 gitu ya. Sekarang ada di sini muatan A lagi ya. Ini kasih dulu seperti ini. Ini kan positif dia, ini negatif. Sekarang kalau ada di sini muatan A ya. Kalau ini tadi positif ya. Sekarang dia kita buat negatif. Negatif QA. Ini adalah R-nya. R-nya adalah RB. RA ya, sorry. RA. Jadi nanti ya itu adalah K kali Q per RA pangkat 2. Kalau kita lihat ini, kan kalau dia positif ya. Kalau kita lihat arah medannya masuk ya. Arah medannya ke sini. Ini ya. Ini adalah EB ya. Kita lihat EB. Terus arah gayanya juga ya. Karena ini negatif maka arah gayanya juga ke sini nih. Ini juga FB ya. Arah gayanya. Oke. Jadi EB-nya tarik menarik. FB-nya juga searah ya. Kalau dia memang muatan ujinya positif. Tapi kalau kita lihat ini. Jadi kalau kita lihat yang negatif ini, kalau kita lihat arahnya, arah medannya masuk ya. Ini adalah EA masuk. Tapi kalau kita lihat gayanya, FA-nya itu menjauhi. Kenapa menjauhi? Karena dia negatif dengan negatif, jadi menjauhi. Jadi memang dia arahnya berlawanan ya. Jadi dapat disimpulkan nanti kesimpulannya, ini sangat penting nanti untuk latihan soal kesimpulan ya. Kesimpulannya, jika titik ujinya positif ya, jika titik uji tadi misalkan tadi titik uji itu 0, jika titik ujinya positif ya, positif, maka ya, jika kinol positif maka F-nya, F dan E itu searah. Nih. Jika kinolnya positif, F dan E itu searah. Contohnya ini tadi, kalau dia positif, F-nya ke sini, menjauhi, EB-nya juga ke sini, menjauhi, jadi dia searah. Ini juga kalau kita lihat dia positif tadi, medannya masuk ya, positif, terus gayanya juga masuk positif gitu, mendekati, gitu ya, searah. Tapi kalau kinolnya, ini penting sekali, kinolnya negatif, oke, maka F dan E-nya berlawanan. Berlawanan arah. Oke, seperti ini. Ini tadi, ini kan negatif ya. Ini negatif. Ini negatif, ini positif, gayanya masuk, tapi medannya keluar. Karena memang syaratnya kalau positif medan itu harus keluar gitu. Ini lagi, ini negatif ya tadi ya, negatif. Ini negatif, maka gayanya keluar, tapi arahnya masuk gitu ya. Arah gayanya gitu ya, karena dia arah medan listriknya masuk. Arah gayanya keluar, arah medan listriknya masuk. Karena memang syaratnya kalau dia negatif, medan listriknya masuk gitu. Jadi berlawan arah gitu ya. Oke, seperti itu aja. Ingat lagi rumusnya bahwa F sama E sama dengan ya, E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Q-nya adalah dari Q muatan sumber, itu bukan muatan uji. Jadi kalau misalkan ditanya nanti berapakah muatan uji di titik ini, itu muatannya diabaikan. Contohnya muatan uji di titik C. Muatan C itu kalau dikasih tahu nanti abaikan saja. Karena yang kita gunakan adalah muatan sumber. Kecuali nanti kalau ditanya gaya Coulomb, maka kita gunakan kedua muatan tersebut. Oke, seperti itu. Kita akan melihat contoh soal. Oke, kita akan bahas contoh soal yang pertama ya. Di sini titik P berjarak 20 cm dari muatan Q yang besarnya 40 mikrocoulomb.
Hitunglah berapa besar medan listrik titik P dan tentukanlah arahnya. Gini. Berarti misalkan di sini titik P ya. Nah, titik P gitu ya. Terus ini jaraknya 20 cm. Wow, 20 cm dengan Q gitu ya. Ya, Q ini adalah 40 mikrokulum dan dia berarti positif. Maka nanti arahnya keluar ya. Arahnya adalah keluar, berarti nanti dia arahnya ke sini. Seperti itu ya. Oke. Uh, ini tinggal masukkan ke rumus saja ya. E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Nah, gitu. Nah, sekarang R-nya itu kan 20 cm ya. Nah, itu sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Atau 2 kali 10 pangkat minus 1 meter ya. Nah, seperti itu. Oh, sorry. Pangkat minus 1 meter. Jadi dia nanti kali 10 pangkat minus 1 meter. Seperti itu ya. Nah, terus Q-nya tadi 40 mikrokulum. Berarti ini 40 kali 10 pangkat minus 6 ya. Atau 4 kali 10 pangkat minus 5. Oke, kolom. Berarti tinggal masukkan aja. E sama dengan K itu kan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Oke, dikali tadi R-nya, Q-nya ya. Q-nya 4 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 1. Jangan lupa dikuadratkan. Maka E-nya nanti 9 kali 4 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 5 itu 10 pangkat berapa ya? 10 pangkat 4 ya. Oke. Dibagi dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 ya. Nah, ini coret saja. Sehingga nanti dapat E-nya adalah 9 kali 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat minus 2. Nah, E-nya nanti 9 kali 10 pangkat 4 naik ke atas jadi 10 pangkat 2 ya. Ini 4 ya. Nah, maka nanti 9 kali 10 pangkat 6. Apa satuannya tadi? Newton per Coulomb. Oke, itu ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Oke, coba dilihat dulu apakah masih ada pertanyaan sejauh ini. Nah, ini masih cukup gampang. Oke, kalau tidak ada, kalau ada pertanyaan nanti bisa di komen di bawah aja. Kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Oke, sekarang kita akan bahas contoh yang kedua. Ya, di sini titik X berjarak 10 cm dari suatu muatan listrik Q mempunyai kuat medan listrik sebesar di sini listrik ya. Oke, ini listrik ya. Sebesar 270.000 N per C. Hitunglah kuat medan listrik di titik yang berjarak di titik Y yang berjarak 30 cm dari muatan Q gitu ya. Oke, saya misalkan aja ini titik X ya, diketahui dulu ya, diketahui, gak usah digambar ya, diketahui R-nya, Rx itu, atau R1 aja ya, Rx juga apa-apa, 10 cm ya, ini berarti 10 kali 10 pangkat minus 2 meter ya, jadi 10 pangkat minus 1 meter aja. Terus ini RY-nya 30 cm, berarti nanti itu 3 kali 10 pangkat minus 1 meter ya. Oke. Ini nanti ada dua cara. Kita gunakan dulu cara yang pertama ya. Cara yang pertama, berarti ditanya itu EDY ya, EY berapa gitu. Pakai cara pertama dulu. Kalau pakai cara yang pertama, tadi dikasih tahu bahwa X-nya adalah X-nya tadi K kali Q per Rx ya. Rx pangkat 2. Oke. X-nya itu tadi 270.000 ya. 270.000. Sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q. Q yang kita cari dulu nih. Dibagi
Rx pangkat 2 berarti 10 pangkat minus 1 ya, dipangkat 2 kan. Ini nanti jadi 270.000 ya. Benar ya, 270.000 dibagi 9 ya. 9-nya turun ke sini, jadi 10 pangkat 9 dikali Q. Ini kan dibagi 10 pangkat minus 2 gitu aja dulu. Oke, saya lanjut di sini. 270.000 bagi 9 ini coret 3 ya. Jadi 30.000 ya. 30.000 sama dengan 10 pangkat 9 dikali Q dikali 10 pangkat 2, naik ke atas ya, naik ke atas. Jadi nanti 30.000 sama dengan Q kali 10 pangkat 11, atau Q sama dengan 30.000 dibagi 10 pangkat 11 ya, bagi ya, ini bagi, jadinya ini kesini jadi bagi kan. Jadi Q nanti ini kan 30.000 itu kan 3 kali 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 11. Jadi Q nya nanti 3 kali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 11. Jadi itu Q nya 3 kali 10 pangkat minus 7 satuannya kolom. Jadi Q nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 7 kolom. Sehingga nanti EY nya ya, berarti EY sama dengan K kali Q, udah dapat Q nya dibagi RY pangkat 2A. Sehingga nanti K nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat minus 7 ya, dibagi berapa ya? Nih dibagi 30 cm atau 3 kali 10 pangkat minus 1 pangkat 2. Ini jangan lupa di sini ya. Ini nanti jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat minus 7 ya, dibagi 3 kali 10 pangkat, ini dipangkatkan juga ya, 3 pangkat 2, 3 berarti 9 ya, dikali 10 pangkat minus 2 gitu. Ini coret gitu. Jadi nanti dapat 3 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 7 itu kan 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 ya. Ini naik ke atas jadi 10 pangkat 2. Yang ini naik ke atas ya, jadi nanti 10 pangkat 2 dia. Ini dapat dari mana? 10 pangkat 2 ini dapat dari 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 7 ya. Jadi nanti dia 10 pangkat 2. Yang ini dapat dari mana? Yang ini naik ke atas jadi positif gitu. Jadi nanti dia 3 kali 10 pangkat 4. Jadi dia 30.000 gitu guys. Satuannya apa? Satuannya kan ditanya Medan ya, Medan STN per C gitu. Itu cara pertama ya, cara agak panjang. Kalau cara kedua kita pakai rumus cara perbandingan aja. Cara kedua kan ditanya EY ya, maka buat aja gini, EY banding EX gitu. Maka ini kan EY itu K kali Q ya, kan kali Q dibagi RX RY pangkat 2 per K kali Q dibagi RX pangkat 2. Ini kan coret sehingga nanti sisa 1 per RY pangkat 2 dibagi 1. Ini kan sisa 1 di sini ya, 1 per RX pangkat 2 gitu. Sehingga nanti EY per EX ya. EX-nya tadi masukkan aja nilainya 270.000 ya. Sama dengan R. Jadi ini kan pembagiannya. Jadi nanti RX pangkat 2 jadi di atas ya, dibagi RY pangkat 2. Gini. Sehingga Y nanti ya, Y itu jadi RX pangkat 2 dikali 270.000 dibagi RY pangkat 2 ya, dibagi ini bagi RY pangkat 2 seperti itu. Oke, maka Y-nya nanti ya, di sini aja ya. Y-nya jadi RX-nya tadi kan 10 pangkat minus 1 ya, di pangkat 2 kan 10 pangkat minus 1 tapi pangkat 2 ya, dikali 270.000. Oke, ya benar ya, dibagi ini kan 3 kali 10 pangkat minus 1 tapi di pangkat 2 kan. Ini nanti 10 pangkat minus 1 itu kan 10 pangkat minus 2 kali 270.000 dibagi 9 kali 10 pangkat minus 2 ya kan. Ini habis ke sini ya,
Habis ya kan? Habis ya. Terus ini 27 bagi 9, nanti ini coret 3, jadi dia jawabannya 30.000. Lebih lebih apa? Lebih sederhana yang ini, lebih simpel caranya. N per C. Gitu aja. Gitu ya. Bisa? Oke, silakan dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Oke, sekarang kita akan melanjut ke contoh nomor 3 ya. Langsung saja kita mulai. Di sini dua partikel masing-masing bermuatan Ka 1 mikrokulum dan Kb 3 mikrokulum. Diletakkan terpisah sejauh 4 cm. K-nya di sini dikasih tahu besar kuat medan listrik di tengah-tengah, Ka dan Kb di tengah-tengah ya. Berarti kalau misalkan kita gambar dulu ya. Jadi di sini ada Ka ya. Misalnya 1 mikrokulum ya. Terus di sini ada Kb ya. Kb. Nah, ini misalnya ini 3 mikrokulum. Nah, terus di sini ada di katanya besar kuat listrik di tengah-tengah keadaan Kb. Berarti di sini ada muatan ujian ya. Kita sebut aja dia Q0 ya. Oke. Ini kita harus menentukan arahnya dulu. Ini kan positif dan positif ya. Ini positif, Kb positif, ini Ka positif. Maka yang paling penting di sini adalah kita bisa menentukan arahnya. Oke? Kita bisa menentukan arah. Kalau kita lihat, berarti ini kan muatan positif, maka arah medannya kemana? Maka arah medannya ke sini ya, menjauhi Ka, keluar ya. Arah medannya ini kan keluar ya, maka ini adalah Ka nanti di sini ya. Terus kalau Kb juga positif, maka arah medannya nanti menjauhi B ya, keluar B. Artinya menjauhi B berarti keluar dari B gitu ya. Maka arah medannya si ini di sini EB gitu. Ini dia. Ini kan besaran vektor kan, dan dia berlawan arah. Nanti berarti EA dikurang EB nanti hasilnya, atau EB dikurang EA sama aja. Tinggal lihat arahnya saja. Oke. Sekarang kita cari dulu EA. Berarti tunggu dulu. Ini kan jaraknya ke sini 4 ya. Ini ke sini 4 ya. Ini ke sini 4 sampai ke sini. Maka ini ke sini pasti 2. Ini ke sini nanti 2 cm gitu ya. 2 cm. Berarti diketahui RA-nya sama dengan RB-nya ya. 2 cm atau 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Gitu. Qa-nya 1 mikrokulum atau 1 kali 10 pangkat minus 6 kulum ya, minus ya. Terus Kb-nya juga sama 3 mikrokulum, nanti jadi 3 kali 10 pangkat minus 6 kulum. Oke. Kita cari dulu EA. EA sama dengan K kali Ki ya, kali Ka pastinya ya, per R A gitu. K itu kan 9 kali 10 pangkat 9 tadi ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Ki A itu, lihat Ki A tadi muatannya berapa ya? 10 pangkat minus 6 aja ya, biar gampang ya. 10 pangkat minus 6. Karena 1 kali 10 pangkat minus 6 kan 10 pangkat minus 6. Dibagi ARA itu 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. 2 kali 10 pangkat minus 2. Ini kali pangkat 2. Jangan lupa pangkat 2. Jadi nanti EA-nya jadi 9 ya. Kali 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 itu 10 pangkat 3 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 2. Minus 4 ya sekarang ya. Iya, minus 4. Sorry. Jadi ini tadi jadinya 9 per 4 kali 10 pangkat 3 minus 3 ya. Kali 10 pangkat 4. Gitu. Jadi ini bukan 10 pangkat minus 1, tapi dia 10 pangkat 7 ya.
sorry, dia dikali 10 pangkat 7. Aduh, 10 pangkat 7 N per C, ya gitu. Gitu ya. Coba perhatikan apakah masih ada yang kurang pas. K 9, 10 pangkat minus 6, 2 per 4 gitu. Oke, pas ya. Nah, sekarang EB-nya. Kita cari dulu EB. Berarti K kali QB per RB pangkat 2. Ini pangkat 2 di sini. Nah, ini salah nih. Oke, pangkat 2. Oke, maka K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 ya. Dikali 3 ya, QB-nya dikali 10 pangkat minus 6 dibagi sama dibagi 9 per 4 ya. 9 per 4 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 4. Langsung aja ya karena sama kan. Oke, sekarang dia jadi 9 kali 3 kan 27 per 4 ya. Kali ini sama aja kan, 10 pangkat 3 nanti naik kali 10 pangkat 7 jadinya. Bisa ya. Ini 10 pangkat 3 ini ya. Hasilnya ini kan 10 pangkat 3. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6, 10 pangkat 3. Ini nanti naik ke atas jadi dikali 10 pangkat 4 gitu. Jadi nanti dia 10 pangkat 7. Jadi nanti totalnya ya. Yang besar aja kita buat ya. EB dikurang EA biar gampang. Gitu. EB-nya 27 per 4 kali 10 pangkat 7 dikurang 9 per 4 kali 10 pangkat 7. Jadi gini, 10 pangkat 7 kali 27 per 4 ya, dikurang 9 per 4, sama aja ya. Sama aja, sehingga nanti 10 pangkat 7 ya, dikali 27 per 4 dikurang 9 per 4, 27 dibagi dikurang 9 itu 18 ya. 18 per 4. Jadi nanti dia 18 per 4 kali 10 pangkat 7 atau 18 itu 4, ya 4,5 ya kali 10 pangkat 7 NC. Berarti ini arahnya nanti ke arah A ya, ke arah A karena IB tadi yang besar ya. Jadi nanti arahnya ke arah A muatannya atau menjauhi B, arah medan listriknya seperti itu. Oke, silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi sangat penting menentukan arahnya ini. Gitu. Makanya tadi dijelaskan ini penting sekali menentukan arah medannya karena dia sama-sama positif. Kalau seandainya dia negatif ya, ini negatif, maka nanti arahnya akan masuk. Maka arahnya ini kalau ini negatif, maka EB-nya juga ke sini, EA-nya juga ke sini, nanti dijumlahkan mereka ya. Kalau ini negatif. Tapi kita akan lihat contohnya ya yang ada negatifnya. Oke, silakan dipahami dulu. Kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh nomor 4 ya. Di sini dua muatan listrik A dan B masing-masing bermuatan QA minus 2 nanocoulomb dan QB 6 nanocoulomb berjarak 6 cm. Besar kuat medan listrik pada titik tengah-tengah dua muatan adalah titik-titik gitu ya. Sekarang kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu arah vektornya nanti seperti apa ya. Ini misalkan vektor muatan listrik A, sorry. Di sini muatan listrik A ya. Oke. Terus ini minus 2 NC ya. Terus di sini vektor muatan B ya, muatan listrik B. Ini 6 ya, 6 NC nanocoulomb. Terus katanya besar kuat medan listrik pada tengah-tengah dua muatan. Misalkan di sini ada titik ujinya, muatan uji, Q0-nya ya, muatan uji. Sekarang kalau kita lihat dulu, ini negatif. Maka arah medan listriknya
ke sini, masuk ya, masuk. Nah, ini adalah nanti EA. Nah, sekarang kita lihat juga ini yang B ini ya. Dia positif. Nah, ini negatif dia masuk, ini positif. Ah, dia menjauhi ya atau keluar jadi nanti arahnya ke sini. Ah, jadi kan dia arahnya gini ya. Arah medan listriknya menjauhi. Kalau ini kan masuk kan, dia karena negatif. Jadi nanti apa? EB. Ah, gitu, seperti itu dia. Makanya perlu sekali kita mengetahui arahnya seperti apa ya. Jadi karena dia positif, jadi medan listriknya keluar kan, jadi ke arah A gitu, atau meninggalkan si muatan B ini gitu. Kalau si A ini ya arah medan listriknya ya ke dirinya sendiri masuk gitu karena dia negatif gitu. Kalau di sini titik ujinya. Jadi kalau kita lihat ini arah medannya nanti kemana? Udah kelihatan ya, arah medannya itu menuju A atau menjauhi B. Nah, itu arah medannya seperti itu. Oke, langsung aja berarti nanti dijumlahkan ya karena si arah. Kita cari dulu uh, EA gitu ya. Tapi sebelumnya kita kita kasih dulu apa aja yang diketahui. Kita cari dulu A. Ini berjarak 6 cm ya, sama seperti tadi. Kalau ini berjarak 6 cm ya, ini ke sini berjarak 6 cm. Nah, maka ini ke sini pasti 3 cm. Ya, ini juga ke sini 3 cm nanti gitu. Sehingga RA sama dengan RB ya, itu adalah 3 cm atau 3 kali 10 pangkat minus 2 meter ya, meter gitu. Oke, terus QA-nya kan ini QA ini di sini aja ya. QA ini 2 minus 2 nanocoulomb, berarti ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 9 ya. Bukan mikro. Kalau mikro itu 10 pangkat minus 6, kalau nano itu 10 pangkat minus 9 ya, bukan permen nano-nano. Kalau ini berarti nanti 6 itu jadi di sini aja ya. Ini jadi 6 kali 10 pangkat minus 9 coulomb gitu. Sekarang kita cari dulu EA-nya. Ya, sebenarnya udah bisa cari sendiri ya. Ini tinggal masukkan saja K kali Ki A per RA pangkat 2 ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Ki A-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 9 ya kan. Dibagi RA itu 3 kali 10 pangkat minus 2. Ini dipangkatkan lagi. Nah, ini jadi nanti 9 kali 2 18 ya. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 9 kan itu 1 ya. Ya, ini 1 ya. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, gini ya. Kalau ada yang bingung seperti ini. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 9 itu kan 10 pangkat 9 ditambah minus 9. Jadi ya nanti 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu kan 1 gitu. Oke. Jadi 18 kali 1 per 3 pangkat 2 kan 9 dikali 10 pangkat minus 4 ya. Benar ya? Ya, 10 pangkat minus 4 ya. Terus ini bagikan saja nanti dapat 2 kali 10 naik ke atas dia. Jadi 10 pangkat 4. Jadi jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat 4. Satuannya N per C. Itu adalah EA ya, medan listrik di A. Oke, sekarang kita akan cari EB-nya ya. EB sama dengan K kali QB ya, dibagi RB pangkat 2. Benar ya. Jadi nanti 9 kali 10 pangkat 9 dikali ya 2 kali 10. Oh, bukan 2. Oke, sekarang kita Oke, sekarang kita akan cari EB-nya ya. Kuat medan listrik di B. EB sama dengan K kali QB per RB pangkat 2. Ini berarti K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB-nya itu 6
kali 10 pangkat minus 9 per RB-nya itu adalah 2 kali, 3 ya, 3 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2 juga. Nah, gini. Jadi nanti dia 54 ya, 9 kali 6 dikali ini tadi 1 ya. Dibagi 9 dikali 10 pangkat minus 4. Jadi nanti dia 54 bagi 9, 6 kali 10 pangkat 4 ya, dia naik ke atas gitu. Jadi ini adalah N per C. Jadi E totalnya EA tambah EB. Nah, 2 kali 10 pangkat 4 tambah 6 kali 10 pangkat 4 itu adalah 6 kali 10 pangkat 8 ya. Sorry. Jadi nanti dia 2 tambah 6 ya. Sama dengan 8 kali 10 pangkat 4 NC. Jadi jawabannya E total 8 kali 10 pangkat 4 N per C. Seperti itu. Oke. Nah, silakan dipahami, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Oke, kita akan bahas 2 contoh lagi ya. Yang nanti biasanya ditanya itu adalah medan listriknya 0. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas contoh kelima ya. Di sini mencari kuat medannya yang sama dengan 0 ya. Jadi di sini ada 2 muatan ya, masing-masing QA dan QBA. Dua-duanya adalah negatif. Jadi kalau kita gambarkan jadi seperti ini dia. Misalkan ini QA ya. Di sini QA, terus ada di sini QB. Ya. Di sini QB. Oke, nanti ini muatannya minus 1 mikrokulum. Ini minus 4 mikrokulum. Ya. Terus nanti ditanya di manakah kita letakkan titik supaya muatannya itu 0 gitu ya. Bukan, supaya medan listriknya 0 ya. Kuat medannya 0. Apakah misalkan aja di sini ya, tapi kita belum tahu jaraknya. Misalkan aja di sini. Nah, ini misalkan ini kan jaraknya 9 ya. Ini ke sini jaraknya 9 cm. Nah, gitu. Oke, kita akan mencari berapakah di manakah kita letakkan sebuah titik uji supaya nanti medan listriknya 0 ya. Ini sini 0 aja kita buat ya. Oke. Seperti itu. Apakah 5 cm dari sini, apakah 6 cm dari sini, kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat ya. Kalau ini kita misalkan X ya, ini misalkan X yang ini. Kalau ini kita misalkan X, maka ini jadi apa dong? Jadi 9 kurang X. Karena X tambah 9 kurang X itu adalah 9. X kurang X kan nanti habiskan 0 kan? Jadi 9. Jadi kalau ini X, maka sisanya adalah 9 dikurang X. Contoh lagi ya. Kalau siapa tahu masih ada yang bingung. Kalau ini garis ya. Kalau panjangnya ini 10 cm. Kalau ini 3 cm ke sini, maka ini ke sini berapa? Ya berarti 10 kurang 3 kan? Atau 7. Seperti itu ya. 10 kurang 3 atau 7. Ini juga seperti itu. Kalau ini X, maka ini ke sini 9 kurang X. Karena panjangnya semua 9. Oke? Supaya tidak bingung. Nah, sekarang kita lihat dulu arahnya. Ya. Kalau di sini Q0, maka arahnya kemana? Ini kan semua negatif. Maka arah medan listriknya ini ke sini ya. Ini adalah EB ya. Karena masuk ya. Terus ini juga EA. Karena dia negatif jadi menuju ya. Arah medan listriknya menuju gitu ya, dua-duanya menuju muatan gitu. Oke. Nah, sekarang kita supaya dia 0, maka supaya ini 0, maka jumlahnya ke sini harus sama dengan jumlahnya ke sini dong ya. Kalau ke sini lebih besar nanti maka itu tidak 0. Kalau ke sini lebih besar, sehingga nanti EA itu harus sama dengan EB gitu. Oke, jadi E itu harus sama dengan EB. Itu syaratnya. Supaya dia 0 gitu ya. Kalau EA lebih besar daripada EB nanti nggak 0 medan listriknya gitu. Oke, sekarang EA-nya itu berarti K ya kali
Ki A ya, per RA pangkat 2 sama dengan K kali Ki B per RB pangkat 2. Benar ya? Nah, sekarang kait nih bisa sama-sama dibagi K, bisa tinggal nanti Ki A per RA pangkat 2. Ki A itu ini Ki A ya, berarti ini adalah minus 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, perhatikan ini besaran vektor, minus itu nggak perlu dimasukkan ke rumus nanti ke perhitungan. Jadi nanti ini 10 pangkat minus 6 ya, dibagi RA itu tadi kita misalkan X ya, X pangkat 2. Benar ya? Bisa ya? Oke, terus ini sama dengan berarti ini 4 kali 10 pangkat minus 6 ya, kolom gitu. 4 kali 10 pangkat minus 6 per 9 dikurang X pangkat 2. Seperti ini. Oke, kita lanjut di sini. Ini kan 10 pangkat minus 6, jadinya nanti 10 pangkat minus 6 ya, dibagi X pangkat 2 sama dengan 10 pangkat minus 6 dibagi 9 dikurang X pangkat 2 ya. Ini kan bisa saling membagi ya. Nih. Jadi tinggal nanti 1 per ya, 1 per X pangkat 2 sama dengan di sini masih ada 4 ya, masih ada 4 ya. Kali 4 ini tadi ya, di ini ada 4-nya. 4 per 9 dikurang X pangkat 2. Masih ada 4 tadi ya ini. Oke, sekarang ini supaya gampang kita akarkan aja. 1 diakarkan tetap 1 ya. X pangkat 2 diakarkan tetap X ya. 4 itu diakarkan jadi 2. 9 dikurang X pangkat 2 kalau diakarkan 9 kurang X ya kan. Sekarang kita kali silang lah. Gitu. Sekarang ini 9 1 kali 9 ya, 9 kurang X ya, sama dengan 2X gitu ya. Maka 9 sama dengan pindah ke kanan jadi 3X gitu ya. Ini sama dengan ya. Maka 9 per 3 sama dengan X, jadi X-nya sama dengan 3. Oke, jadi pertanyaannya, jika jarak antara kedua muatan adalah 9 cm, maka letak titik yang kuat bedanya 0 adalah titik-titik, berarti letaknya supaya 0 berarti jawabannya nanti ya 3 cm dari titik A. Gini, jadi dia harus 3 cm dari titik A supaya nanti kuat medannya itu 0 gitu ya, atau bisa juga atau 7 cm dari titik B gitu. Oke, simple ya, gampang ya. Jadi gitu aja. Jadi nanti syaratnya langsung buat aja seperti ini. Cara gampangnya buat aja seperti ini. Syaratnya adalah EA harus sama dengan EB gitu ya. Terus K-nya coret-coret, terus tinggal masukin semuanya. Terus nanti diakarkan di sini kalau bisa diakarkan gitu. Ini kebetulan ini kuadrat semua ya. 4 ini X kuadrat, 9 kurang X kuadrat, jadi bisa diakarkan semua. Kalau ini 5 nggak bisa diakarkan, harus nanti persamaan kuadrat dia dikali, dihitung secara manual kita dikalikan dulu gitu, nggak bisa langsung diakarkan seperti ini. Kebetulan dia bisa dikuadratkan semuanya jadi lebih gampang. Jadi jawabannya 3 cm dari titik A atau 7 cm dari titik B, seperti itu. Sekarang kita bahas satu soal lagi yang agak lebih rumit ya, yang agak sedikit rumit. Semoga bisa dimengerti ya yang ini. Oke. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal nomor 6 ya. Hampir sama soal nomor 5, tapi ini muatannya berbeda gitu ya. Kalau tadi muatannya sama, lebih gampang. Kali ini muatannya berbeda ya. Dua muatan masing-masing Q1 minus 9 mikrokolom dan Q2 4 mikrokolom. Jika jarak antara kedua muatan adalah 3 cm, maka letak titik yang kuat bedanya sama dengan 0 adalah titik-titik. Ini harus teliti di sini ya. Perhatikan. Jadi kita gambar dulu ya muatannya. Selalu kita mulai dari gambar ya. Di sini muatan A. Oh, besar sekali. Oke, itu aja ya. Ini muatan
1 ya, ini Q1 ya. Oke, terus itu besarnya minus 9 mikrokulum. Nah, terus ada muatan B misalkan aja di sini ya. Oke, ini muatan Q2. Q2 ya, bukan B, Q2. Nah, itu besarnya adalah 4 mikrokulum nih. Oke, sekarang ditanyakan adalah jika jarak antara kedua muatan adalah 3 cm. Ini jaraknya 3 cm ya. Oke, maka letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 di mana? Maka di manakah sebuah titik uji yang kita taruh supaya kuat medannya 0? Nah, ini harus teliti. Kalau kita taruh di sini ya, di sini muatan ujinya ya. Misalkan ini Q0 ya, di sini. Dia tidak bisa nanti 0 jawabannya. Kenapa? Tidak mungkin akan 0. Karena nanti kalau di sini Q0 maka nanti arahnya kan ke sini ya. Arahnya ke sini, ya kan? Arahnya Q1 ke situ ke sini ya. Q1 ke kiri, arah Q2 juga nanti ke kiri. Gini. Ini juga nanti Q2 arahnya ke kiri. Karena apa? Q1 arahnya ke kiri karena memang dia negatif, kan menuju negatif. Kenapa Q2 ke kiri juga? Karena dia positif, jadi dia meninggalkan. Jadi nggak mungkin 0. Kalau si arah dia nggak mungkin 0, harus berlawan arah. Sekarang bagaimana kira-kira caranya supaya dia berlawan arah? Maka Q0-nya kita taruh di mana? Yang ini udah pasti nanti hasilnya nggak mungkin 0 ya, karena dia tidak berlawan arah. Nanti hasilnya ini kita jumlahkan kan, maka positif nanti akan makin besar gitu ya, makin besar hasilnya. Jadi nggak mungkin Q0-nya di tengah-tengah ini. Maka tidak ada lagi pilihan, Q0-nya ini harus kita taruh. Kalau tidak di sini maka dia di sini. Kalau di sini nanti Q0-nya ya, oke, kalau di sini nanti Q0-nya bisa aja kan. Ini ke sini masuk, tapi ini ke sini udah berlawanan kan. Tapi kita coba aja di sini Q0-nya ya. Oke, Q0-nya di sini ya. Oke, di sini Q0-nya ini nggak mungkin ya. Yang mungkin itu dia di luar gitu. Ini kan udah berlawan arah ya. Tapi kita coba aja di sini sehingga nanti ya, kalau ini positif dan Q0-nya ini berarti dia menjauhi kan, maka nanti arahnya ke sini. Maka Q2-nya akan ke kanan. Bisa dimasuk akal ya. Q2-nya ke kanan karena apa? Karena ini kan nanti arahnya seperti ini, Q2. Meninggalkan Q2. Berarti ke kanan kan, arah Q2 meninggalkan Q2. Terus kalau di sini muatan ujian maka di sini tadi Q1, maka arah Q1-nya nanti ke sana menuju ini. Jadi ujiannya di sini sehingga nanti Q1-nya ke sana gitu. Jadi Q1-nya menuju ya Q1 gitu karena negatif. Jadi muatan ujinya akan mengarah ke arah medan listriknya akan mengarah ke Q1 seperti itu. Jadi dia udah berlawanan. Sekarang kan ini 3 cm ya. Sekarang ini kita misalkan X, arah yang Q2 ke Q0 itu kita misalkan X ya, arahnya X ya. Ini ke sini X. Oke, sehingga nanti dari sini ke sini ya, maka dari R1 ya, R1-nya nanti ya ke muatan uji berarti ini X, berarti ini 3, berarti panjangnya semua 3 ditambah X. Oke, bisa sejauh ini? Oke, jadi supaya masuk akal, supaya dimengerti tadi saya ulangi, nggak mungkin muatannya di tengah-tengah. Karena kalau muatannya di tengah-tengah nanti dia nggak mungkin 0. Ya, karena dia akan searah. Sehingga nanti kita taruh di pinggirnya gitu ya, di luarnya bukan di tengah-tengahnya. Jadi kita taruh di sebelah kanan Q2 tadi. Kalau kita lihat ini, saya ulang lagi ya, kalau kita lihat ini Q0-nya, maka nanti Q2 ini arahnya ke kanan ya, arah medan listriknya karena dia meninggalkan Q2 ya, maka arahnya ke kanan. Tapi dia untuk Q1 dia mengarah ke masuk kan, ini kan arahnya masuk ya, masuk, jadi dia yang ini arahnya masuk ke Q1 gitu medan listriknya, jadi ke kiri. Ini satu meninggalkan, ini satu masuk ke Q1, satu lagi meninggalkan Q2. Oke.
Jadi arahnya adalah R1 sama dengan 3 tambah X jaraknya ya, dan R2 nya nanti X dari titik uji. Oke, maka nanti syaratnya kan harus E1 ya sama dengan E2 gitu. Besar E1 harus sama dengan besar E2. Oke, sekarang atau nanti E1 dikurang E2 itu harus 0 kan? Ya dong, kalau ini pindah jadi E2 kan? E1 kurang E2 itu harus 0, atau E1 harus sama dengan E2. Oke, sekarang E1 itu langsung aja kita cari E1 ya. E1 sama dengan K kali Q1 per R1 kuadrat. Itu sama dengan E2 ya. E2 itu, oh sorry, langsung aja tadi ya. Oke, langsung aja E1 sama dengan E2. E1 itu K kali Q1 per R1 pangkat 2, ini K kali Q2 per R2 pangkat 2. Oke, K-nya itu kan bisa dicoret ya. Coret aja. Jadi Q1 per R1 pangkat 2 sama dengan Q2 per R2 pangkat 2. Sini aja. Oke, Q1 itu tadi ini berarti minus 9 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ini jadi 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya, minus 6 kolom. Jadi nanti tinggal masukkan aja Q1 nya 9 kali 10 pangkat minus 6 kolom dibagi ya R1 pangkat 2 itu ya, ini berarti 3 tambah X pangkat 2 sama dengan Q2 nya 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya, dibagi X pangkat 2. Ini kan bisa dicoret gitu, sehingga nanti 9 per 3 tambah X pangkat 2 bagi 4 per X pangkat 2. Ini kita akarkan semua. 9 diakarkan jadi 3 ya. 3 tambah X pangkat 2 diakarkan jadi 3 tambah X, benar ya? Bisa ya? Oke. Terus ini diakarkan jadi 2, X kuadrat diakarkan jadi X gitu. Oke, kita lanjut lagi di sini, sehingga nanti kali silang aja 3X sama dengan 2 kali 3 tambah X gitu. 3X sama dengan 6 tambah 2X. Oke? Bisa ya? Sehingga ini kan pindah ke kiri, 3X dikurang 2X sama dengan 6, maka X-nya adalah 6 cm gitu. Jadi nanti maka letak titik yang kuat medannya sama dengan 0, kita harus letakkan 6 cm dari Q2 ya. Maka 6 cm ke kanan ya, ke kanan dari Q2 atau di sebelah kanan Q2 gitu, supaya kuat medannya 0. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, silakan dipahami, coba dimengerti dulu ya. Jadi makanya tadi saya bilang di awal, arahnya itu sangat penting ya, cara menentukan arahnya. Kalau dia negatif, dia selalu masuk ya, medan listriknya selalu masuk. Kalau dia positif, medan listriknya selalu meninggalkan gitu, keluar. Seperti ini keluar, ini masuk gitu, menuju gitu. Oke, seperti itu aja untuk hari ini. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa di komen. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini.